Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Sabar Analisis Jega. Saya dari Prodi Kesos Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dimana di kesempatan video kali ini saya ada tugas dari dosen saya, dimana beliau membawakan mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, alangkah baiknya kita harus mengenali arti sebuah kekuasaan negara, di mana kekuasaan negara ini merupakan suatu wewenang negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Adapun tokoh ahli sejarah ketatanegaraan yang menguatkan hal ini, yang pertama itu John Locke, di mana John Locke membagi 3 bagian kekuasaan negara. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Jadi di sini yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang serta mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Sedangkan yang ketiga, kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan antar luar negeri. Selain John Locke, Montesquieu juga membagi 3 bagian kekuasaan negara, tetapi tidak beda jauh sih dari pembagian si John Locke tadi. Baik, langsung saja, yakni yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Di mana di sini yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif berdasarkan pembagian Montesquieu, yakni kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan yang ketiga, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang serta kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Jadi perbedaan dari pendapat si John Locke mengenai kekuasaan federatif dikesimpulkan Montesquieu ke dalam kekuasaan eksekutif. Dalam artian kekuasaan ini mengadili dan dijadikannya sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Jadi ketiga lembaga ini juga terpisah satu sama lain dan sifatnya juga secara pengoperasiannya sangat berbeda juga dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Jadi di sini bahwa Montesquieu mengkaitkan atau mengkesimpulkan ketiga kekuasaan ini, bahasa kerennya itu trias politica, ya gitu. Jadi kita masuk ke konsep pemisahan kekuasaan negara. Jadi
Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara yang berpisah-pisah satu sama lain. Ya, seperti baik itu lembaga, fungsi maupun secara pengoperasiannya ya seperti kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif. Sorry ya teman-teman, terbalik. Itu seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dimana di sini berdasarkan sifatnya ya terpisah-pisah satu sama lain. Sedangkan yudikatif ini merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri tanpa terorganisasi dari manapun. Jadi hal ini, kekuasaan yudikatif ini dianut oleh Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat menganut hal ini karena ya tahulah Amerika Serikat itu orangnya negara terkuat, walaupun ada lagi sih negara yang lebih kuat dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini menganut istilahnya mekanisme terpisah, tapi berdasarkan kekuasaan yudikatif. Jadi kita masuk ke pembagian. Perbedaan pembagian kekuasaan tadi dengan pemisahan itu dilihat berdasarkan kekuasaan yudikatifnya tadi, atau berdasarkan penganut mekanisme terpisah tadi, di mana perbedaan dari pembagian kekuasaan dengan mekanisme terpisah itu memang berbeda-beda berdasarkan cara pengoperasiannya, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, satu sama lain itu terpisah. Tetapi walaupun terpisah, lembaga ini saling berkesinambungan satu sama lain, di mana hal ini akan mencapai yang namanya keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Jadi Indonesia menganut yang tiga ini, di mana yang tiga ini istilahnya saling berkesinambungan satu sama lain, seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan yang Amerika Serikat tadi itu menganut kekuasaan yudikatif, tetapi dia terpisah tanpa terkoordinasi dari manapun, dan mereka istilahnya menganut kekuasaan pemisahan mekanisme terpisah. Tetapi Indonesia tidak menganut mekanisme terpisah ini, malahan Indonesia menganut pembagian, di mana pembagian ini berdasarkan sifatnya, baik itu dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, tetapi secara struktur ini terorganisasi dan saling melengkapi satu sama lain. Baik, berdasarkan pembagian ada dua cara yang dianut atau yang digunakan Indonesia, yaitu pembagian secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Di mana yang dimaksud di sini secara horizontal, menurut fungsi lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini berdasarkan tingkatannya, baik itu tingkatan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, beserta jajarannya di bawah. Berdasarkan tingkatan pemerintahan pusat ini berhubungan dengan lembaga-lembaga sederajat, serta juga pemerintah pusat memiliki
beberapa bagian yang secara terstruktur, yakni yang pertama kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan legislatif, yang keempat kekuasaan yudikatif, yang kelima kekuasaan eksaminatif, yang keenam kekuasaan moneter. Jadi yang pertama, kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, di mana hal ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar di tahun 1945. Sedangkan yang kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang serta untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, dan ini dijalankan oleh presiden sebagaimana ditegaskan di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Yang keempat, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan dan hukum. Hal ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan juga ditegaskan di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan dengan penyelenggaraan dan juga pemeriksaan serta tanggung jawab mengenai keuangan negara. Hal ini dijalankan oleh BPK sebagaimana ditegaskan di pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Yang terakhir yaitu yang keenam, kekuasaan moneter, di mana yang dimaksud di sini kekuasaan moneter merupakan kekuasaan untuk menegakkan dan menetapkan sistem pengoperasian atau mengenai kelancaran kestabilan nilai rupiah. Hal ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia. Hal ini ditegaskan di pasal 23D di tahun 1945. Jadi kita masuk ke pembagian kekuasaan secara vertikal. Di mana yang dimaksud di sini pembagian secara vertikal merupakan pembagian berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mengenai provinsi, pemerintahan provinsi dan juga pemerintahan kabupaten serta jajarannya di bawah. Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal ini dilandaskan oleh yang istilahnya konsekuensi yang telah ditetapkan secara desentralisasi, di mana hal ini pemerintahan pusat menyerahkan tanggung jawab ke pemerintahan daerah mengenai pengoperasian
eh, mengenai pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, beserta juga jajarannya di bawah. Jadi guna untuk membantu pemerintahan pusat dan juga adanya kerjasama satu sama lain. Jadi kesimpulannya bahwa pembagian secara vertikal ini merupakan pembagian sebagai pembantu dan juga saling membantu satu sama lain guna menciptakan keadilan dan kemakmuran serta keteraturan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Nah, perbedaan dari horizontal dan vertikal ini, kalau horizontal itu berdasarkan pemerintahan pusat, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal itu berdasarkan tingkatan pemerintahan daerah, yaitu mengenai pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan juga beserta jajarannya di bawah. Istilahnya saling mengisi satu sama lain. Istilahnya tidak mungkin satu pemimpin dapat mengatur seluruh wilayah yang ada di sebuah negara ini. Jadi istilahnya dibagi-bagilah atau dipisah-pisahkanlah lembaga-lembaga ini. Baik, cukup sekian dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya, mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih.